Halo bos, di video ini kita akan ngomongin soal mindset. Mindset ini buat gue sangat penting, karena semuanya berawal dari mindset. Mindset itu hasil pikirannya akan mengarahkan lo untuk beraksi. Untuk apa tindakan lo? Ada dua tipe mindset. Mindset seorang juara dan mindset seorang pecundang. Ketika mindset lu seorang juara, maka buahnya adalah aksi-aksi lu seperti seorang juara. Dan kalau aksi lu seorang juara, maka lu adalah seorang juara. Orang yang sukses, seorang pemenang yang bakalan kaya tajir melintir. Tapi ketika mindset lu seorang pecundang, maka buahnya pasti aksi-aksi seorang pecundang. Dan ketika aksi lo seorang pecundang, nggak heran kalau lo menjadi seorang pecundang. So dalam video ini, gue akan menerangkan perbedaan mindset seorang juara versus mindset seorang pecundang terhadap 7 persoalan yang sudah gue kumpulkan di video ini. Tonton terus video gue supaya lo mengerti dan menjadi seorang juara. 1. Terhadap bakat. Kalau gue berbakat, berarti gue gak perlu latihan. Kalau gue udah punya bakat, berarti gue pasti jago. Maka gue sangat mengandalkan bakat itu. Terus, kalau misalnya gue kalah dalam sebuah kompetisi atau tidak sukses di dalam karir, dan gue ngerasa kalah sama orang lain, karir gue gak begini-begini aja, langsung gue simpulkan bahwa gue adalah manusia yang tidak berbakat. Mungkin karir ini tidak cocok sama gue, dan ya sudahlah, begini-begini aja. 2. Untuk menjadi seorang ahli. Kalau gue udah ahli, ya gue gak perlu belajar lagi. Namanya juga gue udah ahli. Kan ahli itu tandanya gue udah tahu semuanya, bos. Semua hal gue udah ngerti semuanya, dari mulai memulai, pertengahan ntar bagaimana, nanti perkembangan, kan gue udah ahli. Kalau gue ahli, gue udah gak perlu belajar. Kalau gue masih perlu belajar, berarti gue bukan ahli. 3. Dalam meraih kesuksesan bisnis atau karir. Maunya instan, maunya cari jalan-jalan pintas, menghalalkan segala cara demi cari uang, cari sukses. Pokoknya mikirnya cara-cara yang kayak gitu tuh. Cara-cara yang gak jelas, cara-cara yang rebahan tapi duitnya datang. Pokoknya selalu mikir cara curangnya. Cara curangnya gimana ya? Oh, kayak begini kali duitnya langsung datang, atau deketin itu kali, deketin ini kali. Pokoknya cara-cara curang, instan. Semua halal, yang penting maju. 4. Saat melihat orang lain sukses, selalu gak puas, gak seneng lihat orang sukses, susah dirinya lihat orang sukses, cenderung mengatakan bahwa dia berhoki, cenderung malah bisa menyalahkan Tuhan. Dia bilang Tuhan lebih sayang sama dia bilang dunia ini gak adil sama diri gua sendiri, dia bilang semuanya tidak bekerja dengan baik, alam semesta ini tidak baik sama gua, teman-teman gua tidak ada yang mendukung gua, orang tua gua tidak mendukung gua, selalu berharap didukung dan segala macam. Inilah, ya kan, ketika dia melihat orang lain sukses. 5. Dalam menghadapi kesalahan. Pokoknya kalau gue gagal ya salah temen gue, atau salah karyawan gue, atau bos gue goblok, atau orang tua gue gak dukung gue, atau anak gue bikin repot, istri gue bawel. Pokoknya dia cari kambing hitam. Kadang-kadang bukan kambing hitam aja, kucing hitam, ayam hitam, dan semua yang hitam-hitam dicari. Yang semuanya itu adalah salah, dan yang benar gua. 6. Dalam menghadapi tantangan. Pada awalnya memulai bisnis, semangat 45. Lalu ada tantangan sedikit, masalah sedikit, gak suka dia. Cenderung menyerah, cenderung oke lah ini bukan bisnis gue coba lagi hal baru. Gak suka dia lihat tantangan. Di otak gue hanya satu cara. Kalau gue memang jalanin bisnis, dalam waktu 3 bulan gue langsung menjadi kaya raya, tajir melintir. Pokoknya setiap ketemu tantangan sedikit langsung menyerah dan coba hal baru. Ketemu tantangan sedikit langsung menyerah dan coba hal baru. Pokoknya ngeliat tantangan nggak banget, nggak suka gue liat tantangan. Yang ada di otak gue adalah nyobain sekali langsung tajir. Kalau enggak, cobain hal baru. 7. Saat dikritik orang lain.
ngedenger sekedarnya aja, cenderung baperan, gak mau dikritik. Gue bener, enggak, salah, semua salah. Mau kritik itu bangun, mau datang itu kritiknya dari orang yang baik, mau kritiknya datang dari orang tua, atau kritiknya datang dari teman-teman atau siapapun itu, pokoknya nggak ada gue dengerin kritik. Nggak ada itu kritik gue doang yang bener dan gue doang yang jago. Gue sendiri tidak tahu apa, gue nggak mau dengerin semua orang. Semuanya nggak bener. Itu tadi 7 mindset seorang pecundang. Ada nggak dari lo yang suka berpikir seperti itu? Yang memiliki mindset seperti itu? Komen di bawah ini. Gua ada bang. Ya. Nah, sekarang gue pengen terangin ke lu mindset seorang juara. Kalau mindset lu juara, buahnya adalah hasil aksi lu, pekerjaan lu, reaksi lu, tindakan lu adalah seperti seorang juara. Dan pada akhirnya, karena aksi lu juara, maka itu membuat diri lu menjadi seorang juara. Tonton terus, dengerin terus video gue. Terhadap bakat, gue juga percaya bahwa bakat itu penting. Tapi bakat itu tidak akan menjadi apa-apa tanpa sebuah latihan terus-menerus setiap saat sepanjang hidup. Bakat penting, tetapi seorang mindset juara selalu ingin berlatih terus sepanjang hidupnya untuk lebih jago lagi, lebih jago lagi, lebih jago lagi, dan lebih jago lagi. Dia tidak pernah puas. Dia selalu berani menantang dirinya untuk maju, untuk menjadi seorang ahli. Sama seperti bakat, seorang ahli tidak bisa didapat dalam sehari. Seorang ahli itu dibutuhkan suatu belajar, dibutuhkan suatu kerja keras, tanya ke orang lain, belajar dari kesalahan, belajar dari hal apapun, belajar, dan dilakukan seumur hidup, sepanjang hidup kita untuk menjadi seorang ahli. 3, dalam meraih kesuksesan. Untuk sukses, cuma satu di otak si juara, yaitu melalui kerja keras dan lakukan dengan cara yang benar. Gak ada itu hal-hal yang instan dan dia tidak pernah berpikir untuk menghalalkan segala cara. Yang dia tahu untuk sukses dalam bisnis maupun karir cuma satu, kerja keras dengan cara yang benar. Kalau gua mau jadi seorang pegawai yang sukses, ya gue bekerja mendalami keahlian gue di sana supaya naik jabatan gue. Kalau gue ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses, yang gue tahu adalah gue kerja. Gua di otak gua tidak ada hal lain. Saat melihat orang lain sukses, terinspirasi, termotivasi. Bahkan kalau gua ajak dia ngopi, gua bayarin dia ngopi supaya gua bisa sedot ilmunya, supaya gua bisa tanya dan belajar dari dia. Apapun akan gua lakukan demi untuk ketemu orang ini. Apapun yang akan gue lakukan untuk mempelajari biografinya dia. Gue pelajarin ngapain aja dia. Gue serap ilmunya dan gue tanya sama dia berulang-ulang bertubi-tubi supaya gue dapet dan nangkep cara dia berpikir, cara dia bergerak, dan cara dia menjadi sukses. Dalam menghadapi kesalahan, bertanggung jawab. Setiap kesalahan, setiap kerugian, setiap kegagalan, semua adalah salah gue. Salah gue, tanggung jawab gue. Dan hal itu dijadikan sebagai sebuah pelajaran supaya besok tidak melakukan kesalahan yang sama. Semua orang pernah salah. Seorang mindset juara nggak pernah cengeng dan larut dalam kesalahannya. Oh nggak. Yang dia tahu hanya kesalahan itu adalah sebuah momen dia untuk belajar dan membuat dirinya lebih baik lagi dari sebelumnya. Dalam menghadapi tantangan, suka sekali sama tantangan. Ketika belum tercapai, malah dia nagih, nyandu sama tantangan. Kalau sudah tercapai, dia akan cari lagi tantangan baru. Dia suka berada di dalam suatu situasi yang kompetitif. Dia suka tantangan baru, hal baru. Dia nagih. Kalau belum berhasil, ya dia belajar. Kalau gagal atau kalah, dia belajar. Sangat menyukai, sangat mencintai tantangan. Tidak pernah menghindar, tidak pernah lari, dan terus berusaha supaya bisa menaklukkan dan mengalahkan tantangan itu. Saat dikritik orang lain, dengerin dulu. Nomor 1 adalah yang paling penting, dengerin dulu. Dia akan selalu dengerin dulu. Kalau memang ini kritikannya, suasananya membangun, suasananya konstruktif, produktif, demi supaya kita maju,
akan mendengarkan dengan seksama, akan mendengarkan dan bahkan berterima kasih sama orang yang mengkritik. Tetapi memang ada kritikan yang sifatnya cuma nyinyir doang, dan itu dia udah ngerti, oh ini orangnya nyinyir doang, dibuang, dibikin sampah. Tapi untuk kritik-kritik bagi orang-orang yang bangun, seperti misalnya dari orang tua, dari teman terbaik, dan orang-orang pilihan yang kita terima, maka seorang juara akan mendengar. Seorang juara suka sekali dikritik, karena kritik itu hanya akan membuat dia sadar, menyadari bahwa hal ini kalau kita perbaikin bisa akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Gue udah paparkan 7 perbedaan antara mindset juara dan mindset pecundang. Pertanyaannya, apakah lu mau terus menjadi pecundang atau kalau mau jadi juara? Semuanya itu adalah tergantung keputusan di dalam otak lu itu. Kalau lu memang mau berubah jadi juara, rubahlah mindset lu seperti seorang mindset juara. Ingat bos, dengan mindset yang benar akan berbuah aksi yang benar. Ketika mindset lu juara, maka lu akan berbuah aksi-aksi seorang juara. Tapi kalau lu tidak mau merubah mindset lu yang pecundang itu, maka lu akan seterusnya menjadi pecundang. Rubah sekarang abis nonton video ini, dan gua mau dengar komen lu, tulis di sini, gua mau merubah mindset gua menjadi seorang juara. Gue Ricky Conrad, thank you udah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel gue. Share video ini ke seluruh penjuru dunia. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.